Acara ini dipersembahkan oleh Halo para pemirsa Unhas TV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Zara Sabita Suceng dapat kembali menjumpai Anda dalam program Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita teraktual hanya untuk Anda. Pemirsa, Rumah Sakit Pendidikan Universitas Hasanuddin Makassar menggelar puncak Disnatalis ke-15. Dalam momentum tersebut, diumumkan pula jika Rumah Sakit Pendidikan Unhas yang berhasil meraih akreditasi A dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Beginilah suasana kemeriahan puncak Disnatalis ke-15 Rumah Sakit Pendidikan Universitas Hasanuddin Makassar di Auditorium Lantai 2 Rumah Sakit Sabtu 15 Februari 2025. Para tenaga medis, pimpinan rumah sakit hingga pimpinan Universitas Hasanuddin menghadiri kegiatan ini dengan mengenakan seragam berwarna merah bermotif huruf lontara. Kegiatan ini diramaikan dengan penampilan 3 finalis nyanyi solo, modern dance Kazaki Art School, door prize dari para sponsor, hingga pemotongan tumpeng yang menandai 15 tahun berdirinya Rumah Sakit Pendidikan Unhas. Direktur Utama Rumah Sakit Pendidikan Unhas Profesor Dr. Andi Muhammad Ihsan memaparkan capaian Rumah Sakit Unhas di tahun 2024. Dikatakannya jika rumah sakit yang berada di bawah perguruan tinggi ini terus memberikan ruang bagi akademisi Unhas. Di mana saat ini Rumah Sakit Pendidikan Unhas digunakan oleh 6.780 peserta didik dari Unhas dan 285 non-Unhas untuk menimba ilmu. Tercatat juga sebanyak 885 sumber daya manusianya, yakni 225 dokter spesialis, 18 dokter, 5 dokter spesialis gigi, 1 dokter gigi, 237 perawat, 15 bidan, 23 apoteker, dan 105 nurse lainnya. Dr. Ihsan berharap target di tahun 2025 dapat tercapai seluruhnya dan meningkat dari tahun sebelumnya, termasuk adalah meningkatkan layanan masyarakat. Tentunya beberapa target di tahun 2025 ini itu kita berkinerja dengan bagus, dengan tulus supaya target-target kita di tahun 2025 ini bisa tercapai dengan bagus. Tentu dengan mempertahankan semangat ketulusan kita dalam memberikan pelayanan kepada pasien masyarakat yang kita layani. Di samping itu juga target-target dalam peningkatan untuk menjadi tempat bagi institusi pendidikan ya, karena ini adalah rumah sakit pendidikan, jadi fakultas kedokteran, kesehatan masyarakat, kedokteran gigi, farmasi, keperawatan, itu fakultas kesehatan, dan juga fakultas non kesehatan silakan datang ke Rumah Sakit Unhas untuk menempatkan ini menjadi tempat pencapaian kompetensi bagi peserta didik. Dalam momentum tersebut juga diumumkan raihan prestasi Rumah Sakit Pendidikan Unhas, yakni keberhasilan meraih akreditasi A dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Rektor Unhas Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa mengapresiasi capaian Rumah Sakit Pendidikan Unhas, yang meski usianya masih 15 namun telah memiliki segudang prestasi. Menurutnya, dengan jumlah SDM yang dimiliki, Rumah Sakit Unhas akan terus berkembang dan menjadi kebanggaan Sulawesi Selatan. Jadi artinya rumah sakit kita ini sudah harus menjadi kebanggaan Universitas Hasanuddin dan juga kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan, ya, khususnya Kota Makassar, yang bahkan ada beberapa layanan yang barangkali nanti juga akan bisa menjadi rujukan untuk kawasan timur Indonesia sehingga tidak perlu lagi ke Jakarta. Ya, jadi dengan SDM yang sangat kuat, SDM yang begitu banyak para guru besar di bidang kedokteran dengan keahlian spesialisasi yang hampir semua ada di sini, saya yakin Universitas Rumah Sakit Unhas akan semakin berkembang, akan semakin jaya di masa mendatang. Puncak Disnatalis Rumah Sakit Pendidikan Unhas mengangkat tema Caring with Love, Inspiring the Future, dengan tujuan agar rumah sakit mampu untuk terus maju baik dari segi fasilitas maupun sumber dayanya. Zulkarnain, Zahra Sabita Suceng, Unhas TV. Pemirsa, Kepala Kantor Konsuler Jepang di Makassar, Wahashi Koichi, membawa misi untuk mempererat hubungan bilateral antara Jepang dan Indonesia.
Misi itu akan diwujudkan dalam momentum perayaan ulang tahun Kaisar Jepang di Kota Makassar dengan mengundang para pejabat pemerintahan. Berikut informasinya untuk Anda. Sejumlah pejabat pemerintahan akan diundang konsuler Jepang di Kota Makassar untuk menghadiri perayaan ulang tahun atau hari kelahiran Sri Baginda Kaisar Jepang. Kegiatan ini dijadwalkan pada 20 Februari 2025 di salah satu hotel di Kota Makassar. Menurut Kepala Kantor Konsuler Jepang, Ohashi Koichi, yang ditemui di kantor konsuler Jepang yang berada di Gedung Wisma Kala Makassar, pejabat yang diundang tersebut adalah pejabat Gubernur Sulawesi Selatan, Profesor Dr. Insinyur Fajri Jofri MSI, sebagai tamu utama. Ohashi Koichi juga mengundang tokoh masyarakat, rektor-rektor universitas di Makassar, dan juga mahasiswa. Ohashi Koichi menegaskan jika perayaan ulang tahun Kaisar menjadi kesempatan untuk meningkatkan hubungan bilateral antara Indonesia dan Jepang, khususnya di Sulawesi Selatan. Pemerintah Jepang menyelenggarakan setiap tahun untuk merayakan itu ulang tahun Kaisar Jepang. Tahun ini juga akan diadakan resepsi ulang tahun Kaisar di hotel di Kota Makassar pada pertengahan bulan Februari ini. Kami mengundang itu pejabat-pejabat tinggi seperti gubernur sebagai tamu utama, dan juga ada beberapa tokoh-tokoh masyarakat dan pejabat tinggi dan juga mahasiswa-mahasiswi, para rektor universitas di Makassar atau dari bukan hanya Sulawesi Selatan saja, dari Sulawesi Utara juga kami mengundang banyak tamu. Kami bersama untuk merayakan suasana ulang tahun Kaisar pada saat itu. Dan ada satu hal yang saya ingin sampaikan, itu kegiatan tersebut bukan hanya merayakan ulang tahun Kaisar Jepang. Ini menjadi salah satu kesempatan untuk meningkatkan hubungan bilateral antara Indonesia dengan Jepang, khususnya di Sulawesi Selatan, karena kantor kami berada di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Dan ini saya dalam pidato resepsi ulang tahun Kaisar selalu menitik beratkan betapa pentingnya tukar-menukar pandangan antara pemerintah Jepang dengan pemerintah Indonesia, khususnya pemerintah daerah. Supaya kita bisa berjalan bersama sebagai mitra strategis. Ohashi Koichi menambahkan pemerintah Jepang siap mendukung berbagai rencana kerjasama baik di sektor ekonomi, budaya, dan bidang-bidang lainnya. Ia juga menegaskan jika Jepang siap mendukung program prioritas dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, yakni program makan bergizi gratis. Zara Sabito Suceng, Andi Muhammad Syafrizal, Unhas TV. Pemirsa, perkembangan teknologi mendorong Primaya Hospital Hertasning untuk menghadirkan layanan kesehatan berkualitas dengan mengadopsi teknologi digital. Seperti apa pemanfaatannya? Apakah layanan tersebut telah menggunakan kecerdasan buatan atau artificial intelligence? Berikut informasinya untuk Anda. Sejak berganti nama dari Rumah Sakit Tawal Bros pada April 2020, Primaya Hospital Hertasning berkembang dengan visi menjadi pusat layanan kesehatan berstandar internasional. Rumah sakit ini mengutamakan inovasi dengan menyediakan layanan unggulan seperti jantung, onkologi, kesehatan ibu dan anak, mata, otak, serta urologi.
Sebagai bagian dari transformasi digital, Primaya Hospital Hertasni telah mengadopsi kecerdasan buatan atau artificial intelligence dalam berbagai aspek pelayanan medis. Direktur Primaya Hospital Hertasning Makassar, Dr. Okiyansi Mars, menyebut jika salah satu penerapan teknologi di Primaya Hospital adalah pemeriksaan medis seperti CT scan dan MRI, yang memungkinkan diagnosis lebih cepat dan akurat. Untuk AI sendiri, perkembangannya itu sangat pesat saat ini, terutama dalam layanan kesehatan rumah sakit. Jadi kita sudah mulai sejak 3 tahun yang lalu, di misalnya pemeriksaan foto rongsen, itu ketika sebelum ada AI, maka dokternya itu membaca polos-polos saja gitu ya. Namun dengan ada AI, itu sangat membantu untuk menemukan misalnya ada tumor atau sedikit nodul kecil di paru. Nah itu ternyata berkembang juga ke CT scan, ke MRI, di mana proses pemeriksaan yang dulunya cukup lama, misalnya MRI-nya 45 menit, sekarang sudah bisa diringkas menjadi tinggal 15 menit. Jadi itu akan bisa membantu experience pasien juga, jadi tidak perlu lama-lama ketika diperiksa. Dan juga membantu supaya penegakan diagnosa itu lebih cepat. Selain itu, Dr. Oki juga menyampaikan jika sistem pendaftaran pasien kini telah beralih ke metode digital, termasuk pengambilan antrian secara online. Ia menyebut kemajuan ini mempermudah pasien dalam mendapatkan layanan tanpa harus mengantri secara fisik. Dalam upaya meningkatkan efisiensi, Primaya Hospital juga mengimplementasikan AI untuk membantu interaksi dengan pasien. Teknologi chatbot digunakan untuk merespon pendaftaran pasien secara otomatis, sehingga pasien tidak perlu lagi menelpon atau menunggu balasan manual. Transformasi digital yang dilakukan oleh Primaya Hospital Hertasning tidak hanya bertujuan meningkatkan efisiensi, tetapi juga memberikan pengalaman perawatan yang lebih baik bagi pasien. Rumah sakit ini juga berencana menekankan kepada setiap kepala divisi untuk menciptakan satu inovasi baru untuk meningkatkan efisiensi pelayanan di tahun 2025 ini. Andrea Reden Karina, Unas TV. Pemirsa, makan malam yang tepat dapat membantu menjaga tubuh agar tetap bugar. Karenanya penting untuk menjaga pola makan malam dan mengonsumsi makanan yang tepat agar sistem pencernaan dan tidur Anda tak terganggu. Simak penjelasan pakar berikut ini. Makan malam yang tepat sejatinya dapat membuat tidur berkualitas dan tubuh menjadi bugar. Lantaran sistem pencernaan tak terganggu karena pola makan dan apa yang dikonsumsi saat makan malam. Menurut Dr. Ronald Rasio Lusikoy, SPBKBD, Ketua KSM Beda RSUP Dr. Wahidin Sudirosodo Makassar, makan malam sebaiknya dilakukan paling lambat 4 jam sebelum tidur. Ini akan menjadikan lambung dapat menyelesaikan proses pencernaan dan mencegah kenyang berlebihan. Dr. Ronald juga menekankan untuk memilih makanan yang mudah dicerna dan rendah lemak, sebab makanan tinggi lemak atau berkarbohidrat tinggi dapat memperpanjang waktu pencernaan menjadi 6 jam. Jika hal tersebut terjadi, maka akan memicu ketidaknyamanan seperti begah atau mual, bahkan regurgitasi, atau kondisi di mana makanan di dalam lambung didorong kembali ke kerongkongan dan masuk ke dalam mulut. Jadi gini, kalau setelah makan, maka lambung itu akan terisi dengan makanan. Dan proses pencernaan makanan di lambung dicerna itu membutuhkan waktu kurang lebih sampai 4 jam. Tergantung dari kontennya. Kalau kontennya atau makanan yang kita makan itu lebih banyak mengandung lemak atau tinggi karbohidrat, maka proses pencernaannya itu dia butuh waktu yang lebih lama, bahkan sampai 6 jam. Nah, sehingga apa yang terjadi kalau lambung masih penuh, kemudian proses pencernaan masih berlangsung di dalam lambung itu masih berlangsung, terus kita tidur, yang terjadi adalah bisa saja macam-macam ya. Bisa saja makanan itu akan didorong keluar masuk ke dalam esophagus ya, dan keluar dari mulut yang kita sebut sebagai regurgitasi. Dengan pola makan yang terkontrol dapat mendukung sistem pencernaan untuk bekerja secara optimal dan menjaga kualitas tidur yang baik. Pola makan malam yang sehat ini memiliki dampak besar pada kesehatan tubuh dan tidur Anda. Karena itu, jagalah pola makan Anda untuk mendapatkan kehidupan yang lebih sehat dan bugar. Feni Septiani Samuel, Unhas TV.
Diaspora Indo-Belanda di Amerika Serikat tersebar di berbagai kota. Yang terbanyak adalah di bagian selatan California. Sosial Indo adalah kelompok diaspora ini yang mencoba menyambung ikatan mereka dengan Indonesia, termasuk kepada generasi muda yang lahir dan besar di Amerika Serikat melalui kuliner khas Indonesia. Any dish with tempe, tahu, buncis, udang. Kecintaannya pada makanan Indonesia membuat diaspora Indo-Belanda di Los Angeles, California ini merasa lebih sebagai orang Indonesia daripada Belanda. It's just on paper, I have a Dutch passport and a US passport. I feel more connected to my mother's roots. Indonesia runs deep in me. Yeah. Michael Pasashe yang keluarganya pindah ke Hindia Belanda atau Indonesia sejak 1800, lahir di Dordrecht, Belanda. Ayahnya lahir di Cirebon dari ibu dengan etnisitas Sunda Cina dan menikah dengan perempuan asal Manado. Indo-Belanda itu kalau papi atau opa lahir di Hindia Belanda. Sebelum 17 Agustus 45, 350 tahun ada dari orang Belanda di sana. So, opa saya, papi saya lahir di Hindia Belanda. So, Indo-Belanda means your roots are in Hindia Belanda. Keluarga Michael pindah ke Belgia saat ia berusia 3 tahun. Setelah lulus SMA, ia sempat tinggal di Indonesia selama 5 tahun. Tahun 2002, Michael pindah ke Amerika Serikat, menetap di bagian selatan California atau SoCal yang memiliki komunitas diaspora Indo-Belanda cukup besar. There is the biggest group of Dutch Indo people outside of the Netherlands lives in Southern California. I think the last time that I heard of, it's 250,000 or more. Yeah. Michael yang memiliki usaha dealership mobil bekas kerap disangka bukan keturunan Belanda. My ethnicity is very confusing here in Southern California because you have a huge group of Latin American people. So I look like one, but when they hear me speaking, they don't hear the English-Spanish accent. Melalui platform media sosial SoCal Indo, sejak 2012, Michael mencoba memperkenalkan identitas Indo-Belanda. SoCal Indo juga menjadi wadah bagi komunitas ini untuk menyambung kembali ikatan mereka dengan Indonesia. So I get a lot of messages from, hey, I am blah blah blah, I am 18 years old and I would like to know more about my Dutch Indonesian. Mereka rutin berkumpul dan terhubung kembali dengan Indonesia, terutama melalui makanan. Ini pula yang dilakukan oleh DC Dutch, komunitas diaspora Belanda di Washington DC area, yang kerap datang ke restoran Indonesia ini, seperti dijelaskan Robert Snip. That is just the best thing that we can do as a Dutch organization towards our Indonesian heritage and history that we have. And I think it's a good thing to preserve your history, especially if it's a history that you used to have with another country. Bagi diaspora Indo-Belanda ini, Indonesia adalah bagian budaya dan sejarah mereka yang ingin dipertahankan serta diturunkan ke generasi berikutnya. Dari Los Angeles, California dan Washington DC, tim VOA. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Sarah Sabita Suceng beserta seluruh kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.